Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada saat ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat karena lindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini dari Pastori Gereja Toraja Jemaat Rantelemo, kami dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantelemo kembali hadir menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara dan segenap warga jemaat dalam ibadah Sabtu Suri. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan sengsara yang tak terperikan dalam karya penebusan dan pengampunan dosa umat manusia telah dijalani Yesus Sang Mesias di atas kayu salib sampai ke liang kubur. Dalam penghayatan kita akan Kristus yang mati dan dikuburkan, kita yakin kubur dan kematian Kristus tidak berarti menjadi akhir dari pengharapan kita. Sebaliknya, kita satu keyakinan bahwa iman yang tak terkuburkan. Mari menghayati kematian Kristus untuk kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, diundi bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya berkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya lawankanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari saudara-saudara, segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di pastori maupun yang ada di rumah masing-masing, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Segenap jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membaca ungkapan ratapan yang diambil dari Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan 9. Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipikulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menuntun segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah Sabtu Sunyi ini. Karena itu marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Malam hari ini, di keheningan dan kesunyian ini ya Tuhan, kami segenap umat-Mu, baik yang ada di pastori jemaat Rantelemo maupun yang ada di rumah masing-masing yang sementara beribadah, kami percaya bahwa lawatan Tuhan di tengah ibadah kami pada saat ini tercurah atas kami semua. Sekalipun ya Tuhan, kami berpisah dengan ruang dan tempat, tetapi kami yakin bahwa di dalam Tuhan kami tetap bersatu beribadah. Karena itu ya Tuhan, malam hari ini kami akan melandasi ibadah kami ini dengan firman-Mu yang akan menguatkan kepada kami semua dalam berbagai kondisi yang kami alami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami saat ini. Karena kami siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami datang membawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kau pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Allah.
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Injil firman Tuhan yang datang di tengah persekutuan kita terambil dari Yohanes 19 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Jemaat disilahkan berdiri dan Bapak Ibu yang berada di rumah mengkondisikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Yohanes 19 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur. Kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merindukan firman Tuhan dan persekutuan, sekaligus melaksanakan, mempraktekkan di tengah kehidupan kita masing-masing. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang berada di rumah disilakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi ini, kita akan merenungkan sebuah tema, iman yang tak terkuburkan. Iman yang tak terkuburkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari Sabtu, apa yang kita lakukan? Ya mungkin kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada anak muda, jawabannya mungkin adalah bagaimana pergi bermalam minggu. Atau mungkin juga ada yang mengatakan bahwa hari Sabtu ini persiapan untuk menuju hari Minggu, bahkan mungkin persiapan untuk masuk hari libur. Tapi hari Sabtu kali ini
Berbeda dengan hari Sabtu-Sabtu yang biasa. Lalu mengapa hari Sabtu saat ini diberi hari Sabtu sunyi? Lalu kita melaksanakan sebuah kebaktian dalam kondisi yang sunyi. Karena kita ingin memahami rahasia kematian Yesus pada hari Sabtu sunyi ini. Di mana Yesus akan menggenapinya dalam kubur sambil menanti kebangkitannya. Karena itu hari Sabtu kali ini tentu berbeda dengan hari Sabtu yang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kebanyakan orang mengartikan kematian itu hanya dalam kematian fisik saja. Kematian jasmani saja. Ketika orang berpisah dengan kita, napas tidak bersama lagi dengan tubuh, maka sesungguhnya kematian jasmani. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kematian bisa melanda seluruh dimensi kehidupan kita. Harapan kita bisa mati, sukacita menjadi mati, kebahagiaan menjadi mati, kepekaan menjadi mati, hati nurani, bahkan spiritual kita bisa mati. Jadi bukan hanya fisik saja yang mati. Bisa saja Bapak Ibu, jasmani kita masih hidup, badan kita masih hidup, tetapi spiritual kita sudah mati. Apalagi kalau saat-saat sekarang kita berbicara tentang kematian, kita mendengarkan di berita ada ribuan orang yang dikuburkan setiap hari, bahkan kadang tidak dibawa ke rumahnya, tidak dihadiri keluarganya, dan lain sebagainya akibat COVID-19. Itu yang dikuburkan secara fisik atau jasmani. Tapi mungkin Bapak Ibu, ada yang dikuburkan secara fisik, tapi sesungguhnya iman mereka tidak terkuburkan. Sesungguhnya iman mereka tidak terkuburkan, sekalipun fisiknya dan badannya yang terkubur. Karena itu Bapak Ibu, inilah berita yang ingin disampaikan. Kematian Yesus di kayu salib, yang kemudian dikuburkan, yang juga menjadi peristiwa yang sangat spektakuler dalam sepanjang abad. Coba kita renungkan, ada berapa umat Tuhan yang memperingatinya saat ini soal kematian Yesus di kayu salib sampai pada ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini. Karena apa yang ingin diungkapkan di situ adalah di balik kematian Yesus ada karya besar yang ingin disampaikan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di pastori maupun yang ada di rumah masing-masing, kita percaya bahwa kematian Yesus yang telah dikuburkan itu adalah merupakan karya yang terbesar, oleh karena kasih-Nya hendak memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Justru kematianlah yang menghidupkan kita. Sekali lagi bahwa justru kematianlah yang menghidupkan kita.
Karena kuburan Yesus justru menjadi jaminan bahwa iman kita tidak terkuburkan. Itu jaminan yang pasti. Agar iman kita tidak terkuburkan. Lalu persoalannya adalah bagaimana agar iman kita tidak terkuburkan. Ada tindakan nyata melalui iman, pengakuan, dan keyakinan kita yang harus kita lakukan. Dalam pembacaan kita tadi ini, ada tindakan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Kita akan mencoba membandingkan dua tindakan. Tapi dalam pembacaan kita tadi ini tidak dijelaskan keterlibatan para imam dan kepala orang-orang Farisi. Tetapi kalau kita membaca Injil-Injil termasuk di Matius 27, itu menjelaskan tentang keterlibatan para imam-imam dan kepala orang Farisi pada saat itu. Yusuf dari Arimatea dalam pembacaan kita meminta kepada Pilatus mayat Yesus untuk dikuburkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya tindakan yang dilakukan, keputusan yang diambil oleh Yusuf dari Arimatea untuk menghadap Pilatus, itu sesungguhnya tindakan yang beresiko, yang sangat tinggi resikonya. Tetapi namun bersama dengan Nikodemus mempersiapkan minyak, mengapaninya dan menguburkannya. Di sini kita lihat bahwa ada penyerahan, ada persiapan Yusuf dan Nikodemus di dalam melayani Yesus untuk menguburkan. Siapa suruh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea? Tidak ada yang orang suruh, tetapi itu berangkat dari imannya yang menggerakkan dia untuk melakukan semua ini sekalipun penuh dengan risiko. Nah, kalau kita bandingkan dengan tindakan para imam-imam dalam Matius 27 dan kepala orang Farisi, malah mengolok-olok Yesus dan justru berusaha mempengaruhi Pilatus supaya bagaimana mayat Yesus itu dengan segala cara supaya dicuri. Dari kedua tindakan di atas, antara tindakan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus serta tindakan para imam-imam kepala orang Farisi, kita mau bertindak seperti siapa? Apakah kita mau bertindak seperti Yusuf atau kita mau bertindak seperti para imam-imam kepala orang Farisi? Inilah tindakan iman dan jawaban dari iman kita yang tidak terkuburkan. Kita mau seperti siapa? Lalu adakah kita mempersiapkan diri dan menyerahkan diri dalam pelayanan? Adakah kita mengambil tindakan kasih sekalipun beresiko? Atau justru kita yang merusak kasih dan memperkeruh suasana? Ini banyak yang terjadi di tengah-tengah persekutuan. Masalah-masalah yang sesungguhnya kita bisa selesaikan dengan kasih, justru merusak kasih dengan menambah-nambah masalah, bahkan memperkeruh suasana. Nah, ini sebenarnya tidak menunjukkan kepada iman kita yang sesungguhnya. Karena itu, tindakan para imam-imam kepala orang Farisi justru sesungguhnya tidak memperlihatkan kedewasaan iman mereka. Kematian Yesus Kristus yang benar-benar menghidupkan kita dan mendewasakan kita. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea
dan Nikodemus adalah sebuah tindakan yang dewasa berdasarkan panggilan iman mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baik yang berada di Parastori maupun yang berada di rumah masing-masing, Sabtu sunyi sepi saat ini bukan hendak mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki, bukan hendak mengatakan kepada kita bahwa kita tidak memiliki pengharapan. Karena kita sedang meratapi kehidupan yang hilang dan sepi. Tetapi kita menghayati kembali bahwa kematian Yesus memberi arti bahwa pengharapan itu masih ada. Pengharapan itu melalui kematian Yesus bagi orang-orang yang percaya. Melalui kematian Yesus sesungguhnya, Yesus ingin mengatakan kepada kita semua bahwa aku sudah menanggungkan bagimu. Aku sudah menanggung bagimu. Aku sudah menyelesaikan bagimu. Aku sudah menyelesaikan bagimu. Tidak perlu engkau susah. Tidak perlu engkau hilang pengharapan. Tidak perlu engkau sesah dalam hati dan kehidupanmu. Seperti dalam pembacaan kita tadi di ratapan 3 ayat 5. Mengelilingi dengan kesedihan dan kesusahan. Tidak perlu, karena Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Apapun kesusahanmu, apapun masalahmu, apapun yang membuat engkau putus asa, yang membuat engkau hilang, aku akan menggantikannya dan menanggungnya. Itu kata Yesus. Karena itulah ini adalah sebuah pengharapan iman yang tidak terkuburkan dalam Sabtu Puni yang kita peringati saat ini. Karena itu tidak perlu kita bertanya, di manakah pengharapan? Yang perlu kita lakukan adalah kita berani membuka diri, membuka hati kita di hadapan Tuhan, memberi ruang kepadanya untuk masuk dalam kehidupan ini dan masuk di dalam hati kita dan hidup kita. Biarkanlah Tuhan masuk dalam hati dan hidup kita untuk mengisi kesunyian dan kesepian dan kehidupan kita saat ini. Artinya Bapak Ibu, kita harus memberi diri, terpanggil untuk melayani. Inilah iman yang tidak terkuburkan. Seperti murid Yesus yang meratapi kematian Yesus. Seperti wanita-wanita yang setia, Maria dan Maria ibu Yesus, yang meratapi kematian anaknya. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya menemukan jawaban itu di Sabtu sunyi dan sepi. Wanita dan murid-murid yang meratapi, bahkan kita takut pada kematian. Takut apa yang terjadi setelah kematian. Kemana kita pergi setelah mati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di alam sana. Atau mungkin wabah COVID-19 ini membuat kita menjadi putus pengharapan. Masus sakindaka itulah dipotona. Karena kita harus berada di rumah. Tidak kemana-mana. Lalu bahkan banyak persoalan-persoalan yang muncul di tengah kehidupan kita. Tetapi hari ini di Sabtu sunyi ini kita menemukan jawaban bahwa kita sudah berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Ingat Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus mempersiapkan semuanya itu, mempersiapkan iman dirinya dan berpengharapan pada Yesus. Karena itu jemaat sekalian, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini, marilah kita berpengharapan
hanya pada Yesus. Karena itu kita tidak perlu bertanya lagi, di manakah pengharapan itu? Karena pengharapan itu hanya di dalam Yesus. Percayakah Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bahwa kita hanya berpengharapan di dalam Yesus? Kalau kita percaya, maka inilah iman yang tidak terkuburkan. Harapan kita hanya kepada Yesus. Kalau kita sudah percaya, mari kita mempersiapkan diri seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus untuk menyambut Yesus. Mempersiapkan iman kita, karena kuasa kebangkitannya telah membuktikan kepada kita bahwa dia telah mengalahkan maut. Iman kita lagi tidak terkuburkan. Iman kita tidak terkuburkan, tapi Yesus sudah menggantikannya dan menanggungnya. Sambil kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, marilah saudara-saudara kita tetap bertekun, yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Yesuslah pengharapan yang sejati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita ke dalam pekerjaan Tuhan. Dan bagi anggota jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, kita bisa mengumpulkan persembahan kita dan dibawa ke gereja. Dengarlah nats firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyikan PKJ 172 di healingnya malam ini. Malam ini tulus dan rendah hati berteduh berdoa padamu. Inilah misi kamu, apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau tergoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari segenap jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Di keheningan malam yang sepi ini ya Tuhan,
kami datang menaikkan syukur kepadamu bahwa betapa besar kasih, berkat dan anugerah Tuhan yang kami alami di tengah kehidupan kami. Sekalipun saat ini di Sabtu Sunyi ini, kami merayakan dan mengenang akan kematian Kristus di kayu salib yang telah dikubur, yang membawa kematian itu justru tidak membawa iman kami ikut terkuburkan. Karena di balik kematian Yesus itu ada sebuah rencana yang agung dalam penyelamatan umat manusia. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu telah menguatkan kami, bahwa ketika kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya iman kami tidak terkuburkan. Kami tidak lagi, bukan kami tidak memiliki pengharapan, tetapi kami justru memiliki pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Segala kekhawatiran, kegelisahan, persoalan hidup ini, semua kami tanggungkan kepada Sang Pemberi harapan. Kiranya firman-Mu ini Engkau tanam baik dalam hati kami, sehingga kami tidak kehilangan iman yang tidak terkuburkan. Karena kami memiliki Yesus yang telah menyelesaikan dan menanggung semua itu. Ya Bapa yang ada dalam sorga, dalam ibadah ini kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan segenap umat-Mu dimanapun, baik di rumah masing-masing maupun di tempat ini. Engkau berkati kiranya persembahan ini agar dapat digunakan di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dalam doa syafaat ini juga kami membawa seluruh kehidupan segenap umat-Mu, sekalipun saat ini kami tidak bersua secara langsung. Kami tidak berjumpa langsung dengan saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing. Tapi dengan sepengharapan yang sama kami yakin bahwa Tuhan menolong kami di setiap langkah kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, dari tempat ini kami memohonkan kepadamu, sertailah kiranya saudara-saudara kami, sertailah kami semua dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, di dalam tugas dan pekerjaan kami. Berkati segenap anak-anak pengasihan-Mu kepada kami, dalam studi maupun dalam pekerjaan atau mencari kerja. Lindungi dan sertai kami, kawali kami siang dan malam. Dan biarlah kehadiran Tuhan di tengah rumah tangga masing-masing. Kami rasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami membawa saudara-saudara kami, segenap umat-Mu, bila ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, Engkau tilik mereka ya Tuhan. Baik ada yang ada di rumah masing-masing maupun juga yang ada di pembaringan rumah sakit. Bahkan saudara-saudara kami juga di seluruh muka bumi ini yang mengalami penderitaan dan sakit akibat virus corona. Engkau hadir di sana ya Tuhan,
kuatkan iman percaya mereka. Karena Engkaulah sang tabib yang mampu menyembuhkan. Pakailah para medis ya Tuhan, menjadi garda terdepan untuk menopang dan menuntun kami, sehingga wadah virus ini dapat juga berlalu. Dukungan-dukungan para medis, topangan-topangan para medis Engkau berkati, sehingga melalui mereka juga nyata berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Orang tua kami, nenek kami yang lanjut usia, tak henti-hentinya juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau tolong mereka siang dan malam, kuatkan iman percaya mereka. Program jemaat kami juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sekalipun kami susah, kami mengalami persoalan-persoalan dan pergumulan karena akibat virus corona ini, tetapi biarlah firman-Mu tetap kami kumandangkan dari tempat ini untuk menjangkau saudara-saudara kami yang berada di rumah. Berkati kami semua yang mengambil peran dan bahagian pada saat ini, sehingga saat ini kami boleh beribadah dengan menggunakan teknologi baik live streaming maupun yang melalui alat pembesar pada saat ini. Kiranya biarlah itu menjadi pujian dan hormat kepada-Mu, kepada segenap jemaat, kepada segenap umat-Mu yang mendengarkan pada saat ini. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau tuntun dan sertai ya Tuhan pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pelosok desa yang terpencil. Engkaulah yang menyertai pemimpin kami Tuhan, untuk mengambil berbagai kebijakan, juga sekaitan dengan virus corona yang melanda negeri ini. Engkau ya Tuhan yang akan menyertai pemimpin kami, sehingga biarlah ya Tuhan dengan kuat, dengan tekad akan selalu bersama-sama dengan rakyat, terlebih khusus di dalam menghadapi persoalan yang terjadi sekarang ini di negeri ini. Ya Bapa dalam sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami membawa syafaat ini. Kidung Jemaat 438 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Kidung Jemaat 438 ayat 1 dan 2. Petunjuk menikamu, Tuhan menjagamu, naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap tegang, Tuhan menjagamu.
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kasih karunia kepada kita. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada kita semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan dari tempat ini segenap majelis gereja Jemaat Rantremo menyampaikan terima kasih kepada kita semua dan selamat memasuki Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati kita semua. Demikian, terima kasih.